Apakah sudah tertutup pintu tobatmu untuk makhluk pendosa dan hina ini? Pernahkah kalian merinding di suatu tempat merasakan kehadiran sesuatu? Halo guys, selamat datang di channel Plus Minus Film Horror. Di channel gua ini akan membahas kelebihan dan kekurangannya atau plus minusnya suatu film horor, baik dari segi efeknya, jalan ceritanya, serta cara akting para pemerannya. Dan apakah film ini layak ditonton atau enggak? Nanti di akhir cerita gua akan memberikan penilaian tentang film ini. Jadi tonton terus ya guys sampai akhir. Dan kali ini gue akan membahas plus minus tentang film Jeritan Malam ini merupakan film adaptasi kejadian nyata yang dikisahkan dalam buku novel yang bertajuk sama karya Ade Prihatin. Film ini disutradarai oleh Rocky Soraya serta dibintangin Herjunot Ali, Laura Kil, Wingky Wiryawan, dan Indra Brasko, serta didukung aktor Roy Martin. Oke, berikut sinopsis Jeritan Malam ini. Reza yang diperankan Herjunot Ali memutuskan untuk pindah ke Jawa Timur setelah mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan. Ia bersahabat dengan Indra yang diperankan oleh Wingky Wiryawan dan Minto yang diperankan Indra Brasko. Jadi sebenarnya kebolak namanya ya, nama asli sama nama di film. Dan mereka bekerja di perusahaan yang sama. Mereka bertiga tinggal di mes milik perusahaan. Setelah puluhan lamaran dan belasan interview, sebuah panggilan kerja membuat gua harus mengambil keputusan terbesar dalam dan Wulan. Meja bayar suara. Ya, saya Bu. Reza keterima kerja. Alhamdulillah, Jah. Banget di pekerjaan ini. Kalau memang perusahaan... Mama dan Papa, masih sesuatu buat kamu. Bawa, simpan. Waalaikumsalam. Pak Indra, ini Pak Reza, pegawai baru. Panggil aja gue Indra. Reza, Tok. Minto. Ah, ini Minto. Aku Minto. Reza. Pak, wah. Ini Pak Dikin, dia yang bantu-bantu di sini sekalian jagain mes. Bangunan mes yang sudah lama dan cukup gelap membuat tempat itu terasa menyeramkan, terutama pada malam hari. Malam demi malam, Minto dan Indra mulai diganggu oleh setan yang bersarang di mes tersebut. Dan hanya Reza yang ngotot tidak pernah percaya adanya setan. Padahal Reza sebenarnya sudah berkali-kali melihat adanya penampakan. Semakin lama, Reza lelah dengan keluhan Minto dan Indra soal setan yang mengganggu mereka di mes itu. Akhir Reza menantang setan untuk menampakkan diri di depan wajahnya. Bukan hanya itu, Reza yang sangat penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi di mes tersebut. Dan rasa ingin tahu Reza ini dikarenakan
kekasihnya yang bernama Wulan diganggu pada saat Wulan mengunjungi Reza di mes tersebut. Tapi Wulan malah diganggu setan yang menyerupai muka Reza. Saking takutnya Wulan ketika itu lari, dia bertemu dengan Reza yang asli. Tapi karena ketakutan yang sangat mendalam, Wulan malah minta balik ke Jakarta setelah bertemu Reza yang asli tersebut. Dan Reza sangat sedih dan marah atas kejadian yang menimpa kekasihnya tersebut. Dia pun mengutarakan tekadnya untuk mengetahui dengan cara mencari dukun yang bernama Mbah Wodo. Setelah bertemu dengan Mbah Wodo, Reza melakukan sebuah ritual berbahaya yang semestinya tidak dia lakukan. Belakangan ritual itu malah menjadi bumerang bagi Reza, yang semula tak percaya makhluk gaib. Pada akhirnya dengan mata telanjang dia dapat melihat setan-setan yang ada di sekelilingnya. Tapi akibat ritual tersebut banyak korban berjatuhan dikarenakan dijadikan tumbal. Itulah sedikit sinopsis Jeritan Malam. Dan film horor Jeritan Malam ini dirilis tahun 2019. Lo tadi malam lihat dia tidur di sini? Iya. Tuh, Reza aja lihat. Dia bilangnya tidur di kamar semalam. Iya. Gak lama kalian masuk, aku ngantuk. Ya aku masuk kamar tidur sampai pagi. Apa sih lo? Maksud Bapak tuh apa sih? Kamu orang yang tidak percaya dengan hal gaib, bahkan cenderung meremehkan. Pejamkan matamu. Indra. Gara-gara kamu aku gak bisa tidur di kamarku sendiri. Ada apa mengunjungi saya malam-malam begini? Sebenarnya kita sudah saling kenal. Air ini berasal dari sendang sakral. Mata air ini bukan mata air sembarangan. Udahlah, cepet selesain aja lah. Tiga kelopak bunga dikunyah sampai halus, ditelan, dihabiskan. Saya gak kuat lihatnya. Itu yang diinginkan penguasa sendang keramat ini dari kamu. Oke, sekarang kita ulas tentang plus film Jeritan Malam ini. Plus pertama, film ini disutradarai oleh Rocky Soraya yang sudah terkenal tentunya dengan karya-karyanya yang top abis lah. Salah satu karyanya itu film Suzana Beranak Dalam Kubur yang diperankan oleh Luna Maya. Dan Rocky ini sangat detail dalam menggarap sebuah film dan hanya sedikit minus di dalam setiap karyanya. Dan dia adalah salah satu sutradara favorit gue. Oke, lanjut ke plus kedua ya. Plus kedua ini jalan ceritanya atau alur ceritanya ini sangat bagus dan seru. Pokoknya bikin kita betah lah untuk menontonnya. Dan yang jelas nggak bikin bosan. Oke, itu yang plus kedua. Serta plus ketiga, acting para pemain sangat natural dan bagus, nggak ada yang melakukan kesalahan-kesalahan berarti. Di antara para pemain yang actingnya sangat bagus,
yaitu Herjunot Ali menurut gua. Di sini dia benar-benar berhasil menguras emosi para penonton dengan sifatnya yang tambeng alias kepala batu. Asli batu banget sih watak Reza di film ini. Gua aja sampai gregetan ngeliatnya. Reza. Plus keempat atau plus yang terakhir, plot twist di scene tumbal terakhir. Nah, di plot twistnya ini, gua yang biasanya kalau nonton pasti bisa nebak biasanya. Bahkan bini gua pun kaget karena gua bisa nebak film-film yang gua tonton. Dikira gua udah nonton padahal gua belum. Nah, tapi nggak tahu mungkin karena kebetulan bagaimana. Biasanya gua nebak. Nah, kali ini di plot twist ini gua asli nggak bisa nebak. Gua pikir sih si Om Roy Marten yang tumbal terakhirnya. Tapi ternyata nonton aja sendiri ya guys. Ntar spoiler lagi. Oke, gua rasa itu aja plusnya. Dan sekarang kita lanjut ke minusnya. Minus pertama yaitu dimana scene Reza dan Wulan naik bus. Nah, di scene ini ada pemeran pendukung yang matanya melihat langsung ke arah kamera. Ini dia scene-nya. Dan ini lagi. Sebelum pernah gue ceritakan, gue paling sebel melihat pemeran pendukung. Banyak pemeran pendukung nih yang ngeliat ke arah kamera langsung. Ya tadi tuh kayak kesannya, gue masuk TV gak ya? Gue masuk film gak ya? Gue masuk kamera gak ya? Udah biasa aja mbak, biasa aja mas, natural aja, nggak usah lihat ke arah kamera. Oke. Ya walaupun nggak terlalu fatal, tapi cukup membuat sebuah film menjadi kurang enak untuk ditonton. Dan minus kedua atau minus terakhir cuma 2 aja, karena Rocky Soraya aja nih ya, saudara favorit 2 juga. Tapi emang dia dari karya-karyanya minusnya sedikit sekali, 1-2. Bahkan ada tuh juga di film Susana itu ada minusnya, nanti gue ulas juga sama. Dan bisa nebak minusnya apa? Ya lagi-lagi minusnya di efek CGI. Efek CGI ini pas scene kurcaci atau tuyul. Ini dia scene. Gua sebut scene ini efek CGI kurcaci atau tuyul karena emang bentuknya seperti manusia kecil atau manusia kerdil lah. Ya, gua sebut kerucil lah. Nah, pas lihat scene ini, dalam hati gua langsung bilang, ya ampun, ini pasti CGI ini, pasti CGI. Dan gua berharap dan sangat-sangat berharap karena ini Rocky Soraya. Ngomong Rocky Gerung padahal gue tadi. Ya karena ini sutradara Rocky Soraya yang keren abis bagi gue. Harapan gue sirna ketika muncul para
para kucil-kucil ini dan turun. Des. Lemes gua. Hah? Gua kaget nih. Hah? Rocky Soraya masukin Ciga yang abal-abal gini. Yang bener nih. Asli lemes gua. Tadi gua pengennya ngasih film ini 4 bintang karena asli bagus, tapi gara-gara efek CGI abal-abal ini dan sekali lagi tetap dipaksakan masuk dalam film ini, aduh, jadi bikin ya mood gue hilang lah. Ya pasti kebanyakan orang jadi hilang moodnya. Padahal di awal scene pas lihat penampakan di atas pohon itu udah bagus. Ada orang tua pakai efek praktis, itu udah bagus. Bagus nih. Tiba-tiba nongol para kerucil-kerucil ini. Sekali lagi, jangan ya, jangan dipaksakan lah kalau emang belum jago, belum ahli dalam hal CGI. Bahkan sutradara sekali Rocky Soraya akhirnya bikin blunder. Padahal asli bagus nih sutradaranya. Ya, tapi ya itu tadi, nobody perfect man. Ya semoga dengan adanya kritik ini Bung Rocky lebih detail lagi ke depannya. Semangat Bung Rocky ya. Masih aja belepotan. Pas terakhir belepotan. Semangat Bung Rocky, semangat. Lu idola gua. Oke Bung Rocky. Dan untuk film ini gua kasih nilai 3 bintang. Keretan gua. Ciga. Pada bisa 4 bintang, paling minum 3,5 bintang. Pokoknya film ini layak banget ditonton. Pokoknya layak lah. Dikarenakan ceritanya yang seru tadi. Sekali lagi kalau bukan karena efek yang gua sebutin tadi, mungkin film ini lolos dari minus-minus yang gak penting itu. CGI lagi, berulang gue sebut CGI, sebel. Oke. Daripada sebel gue berkelanjutan, segitu aja ulasan gue tentang plus minus film horor Jeritan Malam ini. Dan sekali lagi kritik gue ini semata-mata untuk membangun perfilman horor Indonesia. Jangan lupa setelah video ini gue upload, berikutnya akan gue share video kisah nyata gue yang berhubungan dengan horor. Jadi jangan lupa subscribe dan terus tonton sampai akhir. Jaya terus perfilman horor Indonesia. Terima kasih. Bye. Oke. Berikut sinopsis Jeritan Malam. Dan film horor Jeritan Malam ini dirilis tahun 2019. Kan. Wes ya biasa, biar rame. Mbak gua lagi.